Selamat pagi anak-anak. Sukihwatu Namo Buddhaya. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di daring pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan puja terlebih dulu kepada tiga mustika agung Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Kita lanjutkan pelajaran kita. Yang lalu kita telah mempelajari bab keempat, bagian para raja pendukung Buddha, yaitu Raja Asoka. Kita masih berada pada bab keempat sekarang, Raja pendukung Buddha. Kali ini kita akan mendalami lebih jauh tentang peran serta Raja Pasenadi Kosala yang hidup pada masa yang sama dengan Sang Buddha. Kalian bisa lihat di buku paket materinya di halaman 93 sampai 95. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian bisa menginspirasi dan meneladani sikap dari para raja pendukung Buddha. Raja Pasenadi memerintah di kerajaan Kosala, sehingga beliau bergelar sebagai Pasenadi Kosala. Raja Pasenadi adalah seorang raja di negara Kosala dengan ibu kota Sawati. Ia adalah ipar dari Raja Bimbisara. Raja Pasenadi Kosala menjadi pengikut Buddha pada masa sangat awal dari kepemimpinan Sang Buddha dan tetap setia menjadi pendukung Buddha hingga akhir hayatnya. Permaisurinya, Malika, adalah seorang ratu yang bijaksana dan taat pada ajaran Buddha. Kita bisa mengambil beberapa hal penting yang didapat dari kehidupan Raja Kosala dalam berinteraksi dengan Buddha. Suatu saat Raja Agung Kosala bertemu dengan Buddha dan Buddha memberikan nasihat kepada beliau. Raja yang agung, terdapat 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang rendah karena mereka masih muda. Kenapa Buddha memberikan pernyataan ini kepada Raja Kosala? Pada waktu itu Raja Kosala melihat bahwa Sang Buddha kelihatannya masih muda. Jadi biasanya pertapa-pertapa yang pada saat itu dipandang mempunyai karisma yang tinggi dan juga ilmu yang
tinggi kalau dia mempunyai pengalaman sebagai pertapa yang sudah lama atau sudah tua. Tetapi Sang Buddha pada waktu bertemu dengan Raja Kosala termasuk sebagai pertapa yang muda. Maka beliau bertanya kepada Buddha. Berdasarkan pada hal tersebut, Sang Buddha kemudian memberikan penjelasan 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang rendah, yaitu 1. Seorang prajurit kerajaan. Jangan meremehkan seorang prajurit kerajaan, karena kalau mereka misalnya dibuat marah, dengan kemampuannya mereka bisa menimbulkan masalah. Ya, kemudian yang kedua adalah seekor ular. Ular walaupun kecil jangan diremehkan, karena di dalam seekor ular itu pasti mengandung racun. Jadi kalau menggigit pasti berbahaya sekali. Kemudian yang ketiga adalah api. Api walaupun kecil itu juga berbahaya, karena dengan cara tertentu api itu bisa merambat menjadi besar dan berbahaya. Yang keempat adalah seorang bhikkhu suci. Misalnya seperti Buddha. Seorang bhikkhu walaupun masih muda memiliki suatu kemampuan yang tinggi, dan ini tidak bisa dipandang sebelah mata tentu karena tidak dimiliki oleh orang lain. Di kesempatan lain, suatu hari Raja Pasenadi ketemu dengan Buddha lagi. Ketika itu ia menerima kabar bahwa istrinya Ratu Malika telah melahirkan seorang putri. Pada saat itu ekspresi dari raja kelihatannya tidak gembira mendengar kabar itu, karena ia menginginkan seorang putra, dan Buddha dapat menangkap ekspresi tersebut. Beliau memberikan nasihat kepada raja. Sebagian wanita adalah lebih baik daripada pria, oh raja. Ada wanita-wanita yang bijaksana, baik, yang menghormati ibu mertuanya seperti dewa, dan yang tulus dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mereka suatu hari mungkin melahirkan anak laki-laki yang berani, yang dapat memerintah kerajaan. Di kesempatan yang lain, ketika Sang Buddha sedang berkhotbah dan Raja Pasenadi mendengarkan, tetapi ia tertidur ketika Sang Buddha berkhotbah. Kemudian setelah bangun, Sang Buddha memberikan nasihat kepada raja. Kesehatan adalah anugerah terbesar. Kepuasan adalah harta terbesar. Kepercayaan adalah sahabat terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nasihat ini tertuang di dalam Dhammapada ayat 204 pada bab Pasenadi Kosala Watu. Kemudian hal lain yang bisa kita ambil hikmahnya di sini tentang 16 mimpi Raja Pasenadi. Ini sangat terkenal, tapi kali ini saya hanya memberikan contoh dari mimpi ke-16. Tentu kita juga pernah bermimpi, dan untuk mimpi Raja Pasenadi ini mengandung suatu makna, dan bisa kita lihat, bisa kita baca maknanya tentu setelah ini diuraikan oleh Buddha. Pada mimpi ke-16, saat itu Raja Pasenadi Kosala bermimpi tentang sekawanan kambing
yang memburu seekor harimau dan mengunyahnya sebagai makanan. Nah, tentu tidak ada kambing yang bisa mengunyah harimau dalam kehidupan nyata. Yang ada itu harimau yang memakan kambing. Ini bisa terjadi di dalam mimpi, dan makna dari mimpi tersebut menurut Buddha bahwa pada masa yang akan datang setelah itu, ya, suatu saat ada pemimpin kerajaan atau pemimpin negara di mana rakyatnya akan menuntut kepada penguasa, kepada rajanya, kepada pemimpinnya untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh rakyatnya. Sehingga ada juga pemimpin negara yang terpaksa harus turun, dikalahkan oleh kehendak rakyatnya. Kira-kira seperti itu maksud dari mimpi tersebut. Perlu dicatat bahwa di Sawati, yaitu di ibu kota kerajaan Kosala, terdapat dua wihara yang besar, yaitu Wihara Cetawana dan Pubarama. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa dua wihara ini didirikan oleh dua orang saudagar kaya raya. Wihara Cetawana dibangun oleh Anathapindika, seorang saudagar, ya, pengikut Buddha, dan Pubarama didirikan oleh Upasika Wisaka, dia juga seorang saudagar. Sang Buddha selama 25 wasa menetap di wihara ini, yaitu 19 wasa di Cetawana dan 6 wasa di Pubarama. Berdasarkan pada penjelasan tadi, kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, Pasenadi adalah raja dari negeri Kosala dengan ibu kota Sawati. Kemudian di Sawati, ibu kota kerajaan Kosala, memiliki dua wihara besar, yaitu Cetawana Rama dan Pubarama. Salah satu nasihat Buddha kepada Raja Kosala yaitu kesehatan adalah anugerah terbesar, kepuasan adalah harta terbesar, kepercayaan adalah sahabat terbaik, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Untuk tugas kali ini, supaya kalian bisa lebih mendalam, ya, silahkan lihat di buku paket halaman 97. Kalian kerjakan soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Pada pertemuan yang akan datang, kita masih membahas di bab keempat, para raja pendukung Buddha. Kita akan menilik tentang kisah Raja Bimbisara dalam mendukung perkembangan agama Buddha. Ini masih pada masa kehidupan Sang Buddha. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini, anak-anak. Kita bertemu kembali di lain kesempatan.
Semoga kita tetap sehat, jaga diri dengan baik ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, sampai sata bawantu suku tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihotu namo buddhaya.